Oke, oke, selamat pagi dan selamat datang kembali di mata kuliah Teknik Digital. Ini pertemuan kita yang ke-8, itu pertemuan pertama setelah UTS ya. Nah, kalau sebelum UTS itu kita masih membahas tentang komponen-komponen dasarnya, seperti apa, gerbang logika, kemudian menyediakan fungsi, baik dengan menggunakan aljabar boolean dan juga K-map. Dan kemudian kita juga membahas tentang sistem bilangan. Nah, sekarang baru kita mulai masuk, jadi setelah UTS, baru kita mulai masuk ke rangkaian, ke sirkuit. Cuma sebenarnya beberapa aspek dari materi pembahasan kita ini sebenarnya sudah kita bahas juga di materi sebelum UTS. Kita coba dalami lagi. Nah, untuk pertemuan ke-8 ini, kita akan bahas tentang yang namanya rangkaian kombinasional. Jadi di pertemuan 3, 4, 5 kita sudah mengenal yang namanya fungsi logika. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mengimplementasikan fungsi logika itu dengan menggunakan gerbang logika. Kemudian minggu depan, bukan minggu depan ya, pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang rangkaian kombinasional tadi, tapi dari sisi kinerja. Dalam hal diagram, dalam hal timing diagramnya. Jadi kenapa sih sebuah rangkaian itu ada maksimum speed-nya, gitu. Ada kecepatan maksimumnya. Jadi kita nggak bisa secepat mungkin memberikan input, perubahan input seperti ini, karena akhirnya nanti di keluarannya, di output-nya itu bisa jadi berbeda dengan fungsi yang kita harapkan. Nah, kemudian di pertemuan ke-10, kita akan bahas tentang rangkaian kombinasional siap pakai. Jadi seperti misalnya kayak multiplexer, demultiplexer, decoder, encoder, dan juga adder. Nah, baru kemudian di pertemuan 11 kita mulai membahas tentang rangkaian sekuensial. Nah, ini adalah fondasi dari mata kuliah mikroprosesor. Kalau di mikroprosesor, nanti kita akan bahas tentang mesin sekuensial. Kalau sebenarnya mikroprosesor itu adalah mesin sekuensial juga. Nah, diskusi tentang mesin sekuensial dimulai dari flip-flop sebagai komponen memorinya. Kemudian kita bahas konsepnya dulu, baru kemudian kita mulai merancang mesin sekuensial di 2 pertemuan terakhir. Dan yang pasti nanti setiap pertemuan itu nanti akan ada kuisnya. Cuma yang ini belum saya buat, nanti saya buatkan dulu. Nanti akan saya buka dan seperti biasa deadline-nya adalah hari ini. Oke. Oke, kita masuk aja sekarang ke rangkaian kombinasional. Ya. Di rangkaian kombinasional itu sebenarnya akarnya adalah dari rangkaian logika. Jadi di rangkaian logika karena dulu di ITB nama mata kuliahnya adalah rangkaian logika atau logic circuit. Nah, di rangkaian logika itu memang akan membahas 2 jenis rangkaian atau 2 jenis sirkuit. Yang pertama adalah kombinasional, yang kedua adalah sekuensial. Nah, sekuensial itu nanti yang kita bahas di 4 pertemuan terakhir, 10, 11, 12, 13, dan pertemuan ke-14. Nah, di pertemuan kali ini kita mulai bahas yang kombinasional. Oke. Nah, apa sebenarnya kombinasional itu? Nah, kombinasional itu sebenarnya adalah sebuah rangkaian di mana dia memiliki bisa lebih dari 1 input dan bisa 1 output. Atau bisa lebih dari 1 output. Tapi setiap output itu punya fungsi yang berbeda-beda. Jadi seperti misalnya di sini, kita punya sebuah rangkaian logika kombinasional. Kita lihat di sini ada input banyak, I0 sampai I-1.
Dan outputnya pun juga ada banyak, Y0, Y1, Y2, sampai M-1. Nah, meskipun outputnya banyak, setiap output di sini dia adalah fungsi yang berbeda-beda. Jadi dia adalah fungsi dari I0, I1, I2, sampai IN-1. Yang Y1 pun juga demikian, dia fungsi yang berbeda. I0, I1, I2, sampai IN-1. Oke, jadi meskipun outputnya banyak, setiap output dia memiliki fungsi logika yang berbeda-beda. Meskipun dia nanti akhir data sama, misalnya F, di sini misalnya F0, dia ternyata sama dengan I0, I1, I0 kali I1. Dan F1 ternyata sama juga, I0 kali I1. Tapi tetap kita anggap dia adalah dua fungsi yang berbeda. Oke. Nah, ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya adalah kalau input diubah, maka output akan langsung berubah. Seperti ini. Jadi input diubah, maka outputnya akan langsung berubah. Nah, tentunya memang akan ada delay karena rangkaian baik logika maupun analog, dia tetap memiliki waktu untuk memproses. Jadi karena dia dasarnya adalah transistor, dan transistor juga sama, dia memiliki delay, input diubah, output nggak langsung saat itu juga berubah, tapi dia butuh beberapa nanosecond untuk bisa berubah. Oke. Nah, pada saat kita ingin membahas tentang rangkaian kombinasional, ada dua pendekatan yang kita gunakan, yaitu pertama adalah analisis. Analisis berarti kita dikasih rangkaiannya, dan kemudian kita diminta untuk menentukan fungsinya apa. Jadi dikasih rangkaiannya seperti ini, kita ditanya, ini F0 apa? F1 apa? Misalnya adalah A, B, C. Oh, F0 adalah A, B not C misalnya. Dan F1 adalah A, B not plus BC misalnya seperti ini. Nah, itu adalah yang kita lakukan kalau kita melakukan pendekatan analisis. Jadi diberikan sebuah rangkaian, kita diminta untuk menentukan fungsinya apa. Nah, fungsi yang dihasilkan, nah seperti yang kita bahas di pertemuan awal dulu, dia bisa menggunakan SOP, dia juga bisa menggunakan POS. Dan dia juga bisa SOP-nya yang kanonik atau yang simplified. Simplified-nya gimana? Bisa menggunakan aljabar boolean, bisa juga dengan menggunakan keymap. Tapi kalau POS gimana? Ya sama saja, bisa menggunakan yang kanonik, atau bisa juga kita simplified, kita sederhanakan dengan menggunakan aljabar boolean atau dengan menggunakan keymap. Nah, itulah yang kita lakukan kalau kita melakukan analisis. Nah, kebalikannya adalah desain atau sintesis. Sekarang kita diberikan fungsinya. Ini ada fungsi nih. F0 inilah A, B, C sebagai input. F0 adalah AB plus C misalnya. Coba bikinkan rangkaiannya. Jadi dibalik sekarang. Dikasih fungsinya, kita disuruh bikin sirkitnya. Kalau yang analisis, dikasih sirkitnya, disuruh tentukan fungsinya. Kalau desain dan sintesis, dikasih fungsinya, diminta untuk bikin sirkitnya. Oke, tapi tentunya sebelum kita membangun sirkitnya atau rangkaiannya, tentunya kita harus sederhanakan terlebih dahulu. Bisa dengan menggunakan boolean atau bisa dengan menggunakan keymap. Kenapa sederhanakan? Ya, kita bahas di pertemuan pertama bahwa dengan fungsi yang sederhana itu berarti jumlah gerbang logika yang kita gunakan itu jadi minimum. Jadi pada saat kita mau implementasi,
biayanya lebih murah, dia juga lebih cepat, karena cuma melalui beberapa rangkaian logika, dan dia juga lebih kecil hasil implementasinya. Oke, lagi. Nah, contoh sekarang ya analisis, karena dia ada dua kan, analisis sama desain. Sekarang analisis, dikasih rangkaian, disuruh tentukan F1-nya atau fungsi output-nya itu berapa. Nah, caranya yaitu, ingat kan, kalau rangkaian itu kan di kiri selalu inputnya, di kanan adalah outputnya. Jadi kita terbiasa untuk melakukan dari kiri ke kanan. Jadi inputnya ada di kiri, outputnya ada di kanan. Nah, untuk melakukan analisis, kita akan mulai dari kiri ke kanan. Contohnya seperti ini. Ini adalah gerbang logika AND atau perkalian. Berarti dia akan mengalihkan semua inputnya. Sehingga output dari gerbang logika itu adalah, kita anggap saja T2, yaitu A dikali B dikali C. Karena dia gerbang logika N kan perkalian. Nah, kemudian berikutnya adalah gerbang logika OR. OR adalah penjumlahan. Penjumlahan dari semua inputnya. Nah, inputnya adalah A, B, dan C. Sehingga output dari gerbang logika OR itu adalah A plus B plus C. Jadi semua dijumlahkan. Oke, lanjut lagi. Nah, sekarang di sinilah gerbang logika N, berarti di sini adalah AB. Ini juga gerbang logika N, jadilah AC, A kali C, dan di sini adalah gerbang logika N. Dia akan mengalihkan semua inputnya sehingga menjadi B kali C. Nah, ini adalah gerbang OR atau penjumlahan. Sehingga outputnya menjadi AB plus AC plus BC. Seperti ini. Dan ini adalah F2 sudah. Nah, kemudian di titik itu dia menjadi invert dari F2, sehingga menjadi, ya sebenarnya sih, AB plus AC plus BC yang dinotkan. Nah, karena dinotkan, berarti dia bisa kita menggunakan De Morgan's Law. Ini kita potong, dan tambahnya diganti menjadi kali. Sehingga dia menjadi AB not kali AC not kali BC not. Dan kalau ini dipecah lagi dengan menggunakan De Morgan, yang tadinya kali jadi plus, sehingga menjadi A not plus B not, kemudian dikali A not plus C not, dikali B not, C not, B plus C not, B not plus C not, seperti ini. Dan dia jadinya seperti ini, A not plus B not, A not plus C not, B not plus C not. Dan kemudian inilah gerbang N atau perkalian, sehingga dia akan mengalihkan inputnya, berarti ini dikalikan sama ini, sehingga dia menjadi, setelah disederhanakan menjadi A B not C not plus A not B C not plus A not B not C, sehingga F1 dia menjadi seperti ini, A B not C not, A not B C not, A not B not C plus ABC. Sementara F2 sendiri adalah tadi AB plus AC plus BC. Oke, jadi kita mulai dari sebelah kiri ke sebelah kanan sampai ketemu outputnya apa. Oke, silakan kalau misalnya ada pertanyaan dulu.
Oke, kalau udah lanjut lagi. Sekarang kita coba menggunakan yang truth table. Kalau tadi kan di awal kita dikasih tahu bahwa analisis prosedur itu bisa menggunakan dua approach. Yang pertama adalah dengan menggunakan langsung boolean dari kiri ke kanan. Dan kita juga bisa menggunakan truth table. Contohnya seperti ini. Pada saat kondisi input, ini kan truth table kan, tabel kebenaran. Tabel kebenaran adalah tabel yang memetakan antara input dengan masing-masing outputnya. Nah, input itu punya 3 buah, A, B, dan C. Karena 3 buah berarti ada 8 kombinasi. Kombinasi pertama adalah 000, kombinasi kedua adalah 001, dan seterusnya. Total ada 8 kombinasi. Nah, sekarang kita coba satu-satu. Pada saat A 0, B-nya 0, C-nya 0. Seperti ini. A0, B0, C0. Kita kalikan, kita proses dari kiri ke kanan, dapatlah F1-nya adalah 0, F2-nya adalah 0. Lanjut. Kalau kombinasi berikutnya 001, kita coba proses dari kiri ke kanan. 0 kali 0 kali 1, 0. 0 tambah 0 tambah 1, 1. 0 kali 0, 0. 0 kali 1, 0. 0 kali 1, 0. Tambah jadi 0. Dibalik jadi 1. 1 kali 1, 1. Tambah 1. Sehingga hasilnya adalah F1-nya 1, F2-nya adalah 0. Lanjut lagi. Kombinasi yang ketiga, 010. Ini kali, tambah, kali, kali, kali. Ini juga tambah. Proses, dan jadi seperti ini. Sehingga didapat F1-nya 1, F2-nya adalah 0. Oke, lanjut lagi. Kombinasi keempat, 011. Kita proses lagi. 0 kali 1 kali 1 tetap 0. 0 tambah 1 tambah 1, 1. 0 kali 1, 0. 0 kali 1, 0. 1 kali 1, 1. Ditambah 0 tambah 0 tambah 1, 1. Dibalik jadi 0. Dikali 0 kali 1, 0. 0 tambah 0 adalah 0. Sehingga F1-nya 0, F2-nya adalah 1. Lanjut, 100 dikali, ditambah, dibalik, sehingga dia mendapatkan seperti ini. F1-nya 1, F2-nya adalah 0. Kemudian kombinasi yang ke-6, 101, proses juga sama, didapatkan outputnya adalah 0 dan 1. Dan kombinasi yang ke-7, 110, didapat outputnya adalah 0 dan 1. F1-nya 0, F2-nya adalah 1. Lanjut lagi ke kombinasi terakhir, 111, didapat outputnya adalah 1 dan 1. Oke, lanjut lagi sekarang. Berarti kita sudah dapat sekarang truth table-nya sudah lengkap. Untuk setiap kombinasi input, outputnya juga sudah didapat. Karena tujuan dari truth table atau tabel kebenaran adalah untuk memetakan input dengan output. Kalau inputnya seperti ini nilainya, outputnya jadi berapa? Kalau inputnya seperti ini, output jadi berapa? Input seperti ini, output jadi berapa? Nah, dari truth table bisa kita petakan ke peta Karnaugh atau K-map, Karnaugh map. Pada saat inputnya 000, 000, output F1, inilah F1, inilah F2,
adalah 0. Dan F2-nya adalah 0 juga. Pada saat kombinasi inputnya 0, 0, 1, 1, 0, 1, dan 0. Pada saat kombinasi inputnya adalah 0, 1, 0, yang ini, outputnya adalah 1 dan 0. 1 dan 0. Dan seterusnya, dan akhirnya setelah dapat peta Carnot-nya, baru kita bisa sederhanakan. Kita lihat F1 adalah, oh, ya seperti ini, nggak bisa digabung dia. Dan F2-nya, oh kalau F2-nya bisa seperti ini. Berarti di F1 ada 4 subfungsi, A, B not, C not. Kemudian yang ini adalah A not, B not, C. Yang ini adalah A, B, C. Yang ini adalah A not, B, C not. Sementara F2 adalah AC, ini AC, ini adalah BC, dan inilah AB. Sama seperti yang tadi, yang dengan menggunakan Boolean approach, kita dapat fungsi yang sama. F1 adalah A, B not, C not, plus A not, B, C not, plus A not, B not, C, plus A, B, C. Sementara F2-nya adalah AB plus AC plus BC. Oke, ini lagi. Jadi, tadi kita sudah bahas tentang yang analisis. Sekarang kalau desain. Nah, kalau desain, prosedurnya seperti ini. Pertama, tentukan dulu inputnya berapa, dan apa saja inputnya. Kemudian outputnya ada berapa, dan nama outputnya apa. Kemudian tentukan fungsinya. Kalau biasanya kita dikasih fungsinya sih. Baru kemudian bikin truth table-nya, sederhanakan dulu, bisa menggunakan Boolean algebra atau Kmap. Kemudian tentukan fungsi simpelnya dari Boolean algebra ataupun Kmap tadi. Nah, baru kita tentukan logical circuit-nya. Nah, karena ini kebalikan dari analisis, kalau analisis kan dari kiri input ke output. Nah, kalau desain prosedur, kebalikannya justru kita dikasihnya output. Fungsinya ini loh, kan output fungsi itu kan. Nah, untuk mendesain berarti kita mundur ke belakang, dari kanan ke kiri sampai ketemu inputnya. Itu yang kita lakukan di langkah ke-6, yaitu create logical circuit. Kita coba saja. Oh, maaf, ini sudah yang half adder, full adder, full adder. Ini kita skip dulu. Nah, desain. Kita dikasih sebuah fungsi. Misalnya kita punya sebuah fungsi, fungsi. Jadi kita punya sebuah fungsi dengan inputannya adalah A, B, dan C. Dan fungsinya adalah AB not plus C, misalnya seperti ini. Nah, berarti kita punya sebuah blok yang outputnya adalah F, dan F ini adalah A, B not plus C. Langkah pertama apa? Tentukan input dan output. Output sudah dapat, inilah output F, yaitu A, B not plus C. Inputnya apa? Inputnya berarti ya A, B, dan C ini inputnya. A, B, dan C. Oke. Sekarang kita coba lagi. Nah, kalau tadi pada saat
prosedurnya adalah analisis, kita mulai dari kiri ke kanan kan. Nah, sekarang di desain dibalik dari kanan ke kiri, berarti dari output menuju ke input. Nah, outputnya adalah A, B naught plus C. Nah, fungsi yang terakhir kita lakukan untuk mendapatkan F itu fungsi apa? Penjumlahan atau perkalian. Nah, untuk bisa mendapatkan F, tentunya kita akan menjumlahkan antara A, B naught plus C kan. Berarti ini adalah fungsi yang terakhir. Nah, karena fungsi terakhir adalah tambah, berarti di sini adalah gerbang OR. Nah, dia akan menjumlahkan antara A, B naught dengan C. Berarti di sini adalah C, dan di sini adalah A, B naught. Nah, A, B naught itu adalah sebuah fungsi juga kan, yaitu perkalian antara A dikali dengan B naught. Berarti dia akan mengalihkan antara A dengan B naught. Mengalihkan berarti kita butuh gerbang N. Dan dia adalah dari A dan B naught. Nah, kita sudah mendapatkan komponen inputnya A, berarti dia langsung kita hubungkan saja. Di sini B naught, B naught belum sama dengan fungsi inputnya, yaitu B, berarti dia adalah inverse dari B. Berarti di sini ada inverter untuk mendapatkan B. Kemudian C, udah sama nih, tinggal kita hubungkan saja. Nah, berarti ini adalah rangkaian logika yang kita butuhkan untuk mengimplementasikan fungsi AB0 plus C. Dan dari fungsi ini kita ternyata membutuhkan 3 buah gerbang. Gerbang N, gerbang OR, dan gerbang inverter. Oke. Nah, sekarang kita coba saja bermain di Tapi sebelum kita main di Tinkercad, kita coba dulu A, B naught plus C. Sekarang kita coba lakukan analisis, tapi dengan menggunakan truth table. Nah, kita tentunya masih ingat, kita bisa langsung bikin key map-nya juga. Ini adalah A, ini adalah BC, A-nya bisa 01, BC-nya bisa 00, 01, 11, dan 10. Nah, kemudian fungsinya adalah AB0 plus C. AB0 adalah ini A, dan B0, ini B0. Berarti row-nya adalah yang di bawah ini, dan kolomnya adalah yang dua paling kiri. Berarti di sini adalah 1 dan 1. Karena ini adalah AB0 tadinya, ini adalah AB0. A, B0. Oke. Nah, sekarang plus C. C-nya adalah ini C, ini C. Tapi tidak ada A, berarti dia adalah semua 1, karena ini adalah C. Sisanya adalah 0. Ini adalah key-map dari fungsi logika A, B naught plus C. Nah, sekarang baru kita coba untuk main di Tinkercad. Ups, maaf.
circuit. Kita bikin baru. Atau oke. Daripada kita bikin baru, kayaknya lebih enak kalau saya bikinnya di Classroom aja ya, biar teman-teman nanti tinggal copy saja. Class. Kemudian ini Tanda Digital. F sama dengan AB not plus C. Ya, teman-teman bisa nanti masuk ke kelas dan kemudian mencoba sirkuitnya. Oke, nah kita ganti nama dulu. F sama dengan AB not plus C. Oke, ini all. Kemudian kita nggak usah pakai breadboard dulu karena serangkaian sederhana. Tadi kita butuh apa saja? Ada OR, AND, dan inverter ya. Ada AND, ada OR, dan inverter. Oke, ini kita perlu ini biar rapi. Kita perlu breadboard yang small aja tadi. Oke, kemudian kita butuh baterai. Mana baterainya? Oh, sekarang udah ada soil moisture sensor, baru tahu. Baterai, gimana kau ya? Kita butuh 3 baterai agar bisa jadi 4,5 volt, 1,5, 1,5, 1,5. Kemudian positif, nyambung ke positif, merah. Kemudian negatif, dan kita hubungkan positif dengan negatif dan positif dengan yang positif. Warnanya merah. Nah, sekarang seperti biasa pojok yang ini pasti adalah power, berarti kita hubungkan dengan positif, hubungkan dengan positif, hubungkan dengan positif. Dan yang pojok sini adalah ground-nya, kita hubungkan dengan negatif, warnanya adalah hitam, negatif, dan negatif. Oke, nah sekarang kita bikin inputnya. Kita input tabel aja biar sederhana. Inputnya adalah dari mana tadi? 1 ke gerbang N, 1 ke inverter, 1 lagi gerbang OR. 1 ke gerbang N, inilah gerbang N-nya. Inilah input, ini output ya. Input, input, output, kita pakai ini. Ini inputnya. Kita kasih warna yang berbeda, misalnya green.
Dan kita kasih label. Ini adalah A. Tadi A ya, yang ke gerbang N ya, A. B yang ke inverter, nilai inverter. Kita kasih nama. Ini adalah B. Dan kemudian C-nya itu nyambung ke gerbang OR. OR-nya adalah yang ini, nilai input. Kita kasih label. Ini adalah C. Oke. Sekarang tapi kalau misalnya bingung kok ACB gitu, udah kita tukar aja. Ini jadi OR-nya, ini jadi N-nya, berarti ini jadi B sekarang, ini jadi C biar enak ngeliatnya, A, B, C. Nah, sekarang ini adalah yang ini. Kemudian B-nya masuk ke inverter dan outputan inverter masuk ke gerbang N. Berarti inilah outputnya masuk ke gerbang N. Seperti ke sini. Dan output dari gerbang N-nya, yaitu AB0, masuk ke gerbang OR. Berarti outputnya adalah yang ini, masuk ke gerbang OR. Jadi ada di sini. Oke, kalau misalnya masih bingung, jadi sebenarnya kalau kita gambarkan ini, print screen, kemudian ini. Nah, jadi sebenarnya di dalam 7408 itu ada 4 buah gerbang N. Jadi ada di sini. Saya ulang lagi. Jadi ada sebuah gerbang N yang outputnya ke sini dan inputnya ke sini. Kemudian inilah gerbang inverter, dia gambarnya seperti ini. Dan ini adalah 7432 adalah gerbang OR. Berarti dia adalah seperti ini. Sehingga kalau digambarkan, dia sebenarnya adalah ini adalah A, dia dari sebuah A, seperti ini. Dan kemudian ini adalah inverternya. Ini adalah B. Dan ini masuk ke ini C. Dan ini menjadi outputnya seperti ini. Ini kalau kita gambarkan gambar ini menjadi rangkaian logikanya. Ada A, ada B, ada C. B-nya di-invert dulu dengan inverter. Kemudian outputnya masuk ke gerbang N barengan dengan A. Dan masuk ke gerbang N sehingga menjadi A dikali B0 atau AB0. Jadi di sini sudah AB0 sini. Kemudian
output dari gerbang N-nya masuklah ke gerbang OR, sehingga dia menjadi AB0 plus C. Seperti ini. Oke, lanjut lagi. Nah, berarti output fungsinya ada di sini. Dan output fungsi ini ingin kita coba tes dengan lampu. Dan lampu dia butuh 250 ohm. Ini saya putar dulu. Oh, enggak cukup. Ya udah, putar balik. Ya, kita coba taruh di sini saja. Dan ini berarti kita hubungkan ke sini. Karena ingat, di breadboard ini nyambung. Itu ada garis hijaunya, berarti ini nyambung semua. Dan ini juga nyambung semua. Nah, sekarang breadboardnya seperti ini, kemudian outputnya seperti ini, tinggal kita tambahkan lampunya. Mana lampu? Ini. Dan lampu LED anodanya harus kena positif. Berarti ini kita putar dulu. Nah, kami kan nyambung dari sini ke sini nyambung. Dan katoda masuk ke negatif. Oke, sudah selesai. Sekarang kita coba untuk menjalankannya. Start simulation. Saat ini, kondisi dari input A adalah 0 volt, 0, B-nya juga 0, C-nya 0, dan outputnya off atau 0, dia mati. Sekarang kita coba kombinasi berikutnya, 000, outputnya 0. 001, berarti C-nya kita ubah jadi 1 sekarang. C-nya kita ubah jadi 1, seperti ini. Kita start simulation, oh nyala. Berarti 001 outputnya adalah 1. 001 outputnya adalah 1. Kombinasi berikutnya 010. Berarti 0, 1, mati. Berarti 0. 010 kombinasi input 010 outputnya 0. Benar. Sekarang 011 gimana? Coba. Kalau 0, ini 0, ini udah 1, ini udah 1. Nyala dia. Berarti 011 outputnya adalah 1. Kita coba lagi, 100 gimana ya 100? Oke, stop dulu. A-nya adalah 1 atau 5 volt. B-nya adalah 0. C-nya adalah 0. 100 nyala. 100 memang nyala. Kalau 101 101 nyala juga. Kalau 110 yang ini 110 harusnya mati sih. 110 mati memang. Terus yang terakhir 111 gimana? Nyala. Berarti dari semua kombinasi input A, B, C sudah sesuai dia dengan truth table atau K-map ini. Dan berarti rangkaian ini memang merepresentasikan fungsi AB0 plus C.
Jadi inilah fungsi AB0 plus C. Oke. Nanti teman-teman bisa nyoba sendiri, dimasuk ke kelas. Nah, sekarang kita coba yang lainnya. Cuma kita coba lebih sederhana lagi. Kalau kita lihat di sini, kita butuh 3 buah komponen kan, 7408, 7404, 7432. Nah, bisa nggak sih kita menggunakan satu jenis gerbang logika, tapi untuk merepresentasikan gerbang fungsi logika lainnya? Jawabannya adalah bisa. Karena kalau kita ingat dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan hukum De Morgan, misalnya A, B, not, itu sebenarnya sama saja dengan A not tambah B not kan? Atau kita balik, A not plus B not itu sebenarnya sama saja dengan AB not. Berarti yang tadinya gerbang OR seperti ini, A-nya kita invertkan, B-nya kita invertkan, sehingga menjadi A not plus B not, karena di sinilah A not, di sinilah B not. Sebenarnya dia 3 komponen ini sama dengan gerbang NAND, yaitu AB not. Nah, biasanya kita mencoba untuk mensubstitusi fungsi logika dengan mengimplementasikannya menggunakan gerbang NAND. Jadi, kita bisa bilang bahwa kalau misalnya kita punya fungsi penjumlahan, bisa kita implementasikan dengan menggunakan gerbang NAND. Tapi tentunya yang tadinya misalnya apa? Kalau ini kita ubah misalnya jadi ini A, ini B, ini jadi A not, ini jadi B not, dibalik lagi jadi A, dibalik lagi jadi B, ini jadi A plus B kan? Nah, ini bisa kita implementasikan dengan menggunakan gerbang NAND. Seperti ini, karena blok yang ini sama dengan gerbang NAND kan? Ini kan bloknya sama dengan blok ini. Nah, inverternya gimana? Inverternya bisa kita ubah jadi gerbang NAND juga. Kita lihat. Inverter itu sebenarnya gerbang NAND yang semua inputnya kita jadikan satu. Contoh misalnya di sini adalah A. Ini menjadi A not kan? Ini misalnya A, di sini menjadi A, di sini A, ini kali A dibalik jadi A not. A kali A kan A. Dibalik ya jadi A not. Jadi rangkaian ini bisa kita ubah semuanya menjadi gerbang NAND seperti ini. Gerbang NAND yang semua inputnya kita jadikan satu, dan ini adalah gerbang NAND-nya. Oke, nah sekarang kita coba. Kalau rangkaian yang tadi, ini adalah A, ini adalah B, ini adalah gerbang N, dan ini adalah C. Gimana cara mengubah gerbang-gerbang logika ini agar semuanya pakai gerbang NAND?
Ini inverter, bisa berarti. Ini kita ubah menjadi seperti ini. Ini A, ini B, ini kita gunakan gerbang NAND yang semua inputnya dijadikan satu. Nah, sekarang gerbang N. Gerbang N itu sebenarnya kan gerbang NAND yang outputnya di invert lagi. Jadi ini adalah gerbang inverter. Ini adalah gerbang NAND. Oke. Nah, sekarang gerbang OR-nya gimana? Nah, gerbang OR sama seperti tadi. Dia adalah, kita lihat di sini, gerbang OR. Jadi fungsi OR itu sebenarnya adalah seperti ini. Ini dia. Ini gerbang OR. Jadi kita bisa bilang bahwa ini kita kasih inverter dulu, ini kita kasih inverter dulu, dan ini masuk ke C, dan ini masuk ke outputnya. Udah, ini kan gerbang OR. Ini kan? Nah, sekarang kita sudah mengubah setiap gerbang yang tadinya inverter jadi satu gerbang NAND. Yang tadinya gerbang N, sekarang jadi dua buah gerbang NAND. Tadinya satu gerbang OR, sekarang jadi tiga buah gerbang NAND. Nah, berarti kita sekarang untuk mengimplementasikan fungsi tadi, kita butuh berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 gerbang NAND. Tapi sebenarnya ini bisa kita sederhanakan lagi. Kita lihat yang nomor 3 dengan nomor 4 itu kan saling berkebalikan kan? Jadi kita bisa saja menyederhanakan menjadi seperti ini. Ini adalah A, ini adalah B. Nah, outputnya itu langsung ke sini. Maaf, ada satu lagi, inilah C. Karena ini sama ini itu kan saling berkebalikan. Jadi langsung bisa kita, ngapain kita buat, hilangkan saja. Jadi kita butuh sekarang 1, 2, 3, 4 buah gerbang NAND. Kita coba buktikan ya. 4 buah gerbang NAND. Berarti ini kita bikin dulu. Ini yang tadi. Sekarang kita coba create new design lagi. Circuit. F sama dengan AB0 plus C dengan NAND gate only. Oke, kita balik lagi tadi. Breadboard, gimana kau? Sekarang oke, kita coba pakai yang ini. Yang kecil aja. Kalau kita cuma butuh satu tempat kan. Dan gerbang NAND 7400.
Kemudian baterai. Di mana kau baterai? Ya, 3 baterai biar jadi mendekati ke 5 volt karena kan dia tegangan kerja 5 volt. Oke, ini adalah positif power. Kita kasih power dulu dia. Merah. Ini adalah negatifnya. Kita bikin muter aja. Oke, sekarang A, B, dan C. Ini ya. A masuk ke gerbang gerbang NAND. B masuk ke gerbang NAND juga. Misalnya inilah A. Oh, jadi susah ya kalau pakai ini ya. Susah ngasih tegangan 010-nya. Oke, kita berarti pakai yang tadi aja. Kita ulang ya. Ini adalah positif. Ini yang positif. Kasih warna merah. Oke, udah. Sekarang kasih power dulu. Ini power. Dan ini adalah ground. Oke, siap. Nah, sekarang 7400, kita coba dulu ya. 7400 in out. Nah, ini gambarnya seperti ini sebenarnya. Jadi ada gerbang N, gerbang NAND, dan NAND. Ini kita pakai sebagai A. Maaf. Ini sebagai A. Kita kasih warna yang tadi, hijau. Kita kasih nama, biar nggak terlalu rame. Ini adalah A. Kita suruh putar aja, biar nggak terlalu mengganggu. Kemudian B, berarti B butuh 1 sendiri. Di sini kita pakai B-nya. Ini adalah B. Sini aja. Ini adalah ya. Oke, A dan B udah, cuma B-nya kedua input gerbang NAND-nya, input 2A dan input 2B, yang ini, input 2A dan 2B, jadikan 1. Jadi kita jadikan 1. Udah, seperti ini. Dan output-nya berarti invert dari B, sehingga menjadi B0.
Dan invertnya masuk ke, kan outputnya kan, hasil invert dari B-nya masuk ke NAND yang sama dengan A. Invert dari B masuk ke NAND yang sama dengan A. Oke, nah sekarang kita ngurus C dulu. Karena ini udah habis, 2 ini udah habis, tinggal pakai yang atas. Sekarang, kok setelah lagi saya tutup aja. Sekarang yang C. Kita anggap inilah C. C. Dan C juga sama. Dia sebenarnya butuh inverter, sehingga kita gabungkan kedua input dari gerbang NAND yang ini. Kita gabungkan jadi satu, sehingga outputnya jadi invert dari dari C. Jadi inilah invert dari C-nya. Nah, invert dari C itu masuk ke NAND yang ini. Masuk ke NAND yang ini. Termasuk juga yang ini. Ini akan masuk ke sini. Ini output, dan sekarang output 3, ini sudah AB not, jadi inilah AB not. Yang ini dari sini. Yang ini adalah C not. Kan kita mau mencari AB not dan C not. Nah, outputnya, output yang ini dia adalah A fungsinya, A B not C. Kita sebut aja. Dan kita cari resistor. Resistornya adalah 250 ohm. Dan kita butuh gerbang LED. Inilah anoda, ketika kena positif. Inilah katoda, kena ke negatif, kasih hitam. Nah, sekarang kita coba dulu. Oh, tapi sebelum kita coba, mungkin saya gambarkan dulu. Oke, udah. Nah, sebenarnya kalau ini kita gambarkan lagi, iya sebenarnya ini kan adalah ini ada gerbang N. Kemudian di sini juga ada gerbang NAND, bukan. Dan di sini juga ada gerbang NAND. Dan di sini juga ada gerbang NAND. Nah, ini kita kasih ke A. Oke. Nah, satu yang lagi kan A dan B not kan. Berarti B not-nya kita pakai ini. Kita jadikan satu, ini jadi B. Nah, output yang ini masuk ke sini. Sini menjadi A dan B not. Dan outputnya ini kita masukkan ke gerbang yang ini.
Dan yang di sini dia menjadi C, sehingga di sini menjadi C0. Nah, ini masuk ke sini. Sehingga di sini menjadi outputnya. Seperti itu. Oke, kita coba dulu sekarang. Start simulation. 0, oh maaf, salah. Ini kode dari 1. Kasih 0 dulu harus. 0, 0, 0, mati. Oke, masih benar. Sekarang 0, 0. 0, 0, 1. Nyala. Karena memang 0, 1. Mana tadi? Nih, 0, 0, 1 memang nyala kan? Coba 0, 1, 0. 0, 1, berarti B-nya yang 1. Ininya 0. 0, 1, 0. Mati. Karena memang 0, 1, 0 mati. Kalau 0, 1, 1, kita coba 0, 1, 1. Nyala. Lanjut lagi, sekarang A-nya yang 1. B dan C balik lagi ke 0 dan 0. 0, 1, 0, 0. 1, 0, 0. Outputnya adalah 1. Benar ya? Nah, sekarang coba 1, 0, 1. 1, 0, 1. Dikasih ke plus 5 volt. Plus 4,5 sih. Nyala juga. 101 dia nyala. 101, oh ya emang nyala. Kalau 110 gimana coba? 110. 1, 1, 0. Mati. 111 yang terakhir. 1, 1, 1. Nyala. Berarti rangkaian ini itu juga merepresentasikan fungsi dari AB0 plus C. Cuma kalau yang tadi kita menggunakan 3 buah komponen, 7408, 7404, dan 7432, nah sekarang kita cuma perlu satu saja, 7400 aja, gerbang NAND aja dia. Nah, berarti ini kan lebih sederhana kan? Namanya kita butuh, kalau misalnya ada, kalau kita dalam satu IC, ini kan namanya IC, integrated circuit, kita hanya butuh satu gerbang logika, ya kita coba aja, bisa enggak gerbang logika lainnya kita implementasi ulang dengan menggunakan gerbang NAND. Nah, apakah hanya dengan gerbang NAND saja? Ternyata bisa juga kita menggunakan yang gerbang NOR. Karena kalau kita menggunakan Kalau kita menggunakan De Morgan's Law, itu berarti kita bisa memanfaatkan NAND atau NOR untuk mengimplementasi ulang setiap gerbang logika. Oke, sampai sini pertanyaan dulu. Kita sudah bikin 2 buah rangkaian, tapi dengan fungsi yang sama. Yang pertama dengan menggunakan 3 buah gerbang yang berbeda. Satunya lagi dengan menggunakan 4 buah gerbang, tapi yang sama, yaitu NAND aja. Nah, nanti untuk selanjutnya ini header itu baru kita bahas di pertemuan 2 minggu lagi. Ini sudah masuk ke rangkaian kombinasional siap pakai soalnya. Header, multiplexer, demultiplexer, dan lainnya.
Oke, baik, kalau ada pertanyaan, kita cukup sampai sekian. Nanti saya buatkan untuk daily quiz-nya di sini. Nanti teman-teman tinggal mengerjakan, dan seperti biasa, deadline-nya adalah hari yang sama, tengah malam. Berarti hari ini jam tengah malam. Nanti saya infokan di grup kalau kuisnya sudah available. Baik, kalau begitu terima kasih atas kehadirannya. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan, silakan diajukan di grup. Dan silakan teman-teman masuk ke Tinkercad dan mencoba-coba sendiri rangkaian ini. Ya, dan siapa tahu nanti teman-teman ingin mencoba kalau menggunakan gerbang NOR bisa enggak ya? Nah, bisa bikin sendiri. Karena nanti gerbang NOR itu nanti menggunakan yang 7402. Kalau tadi kan 7400, nah nanti pakai 7402 untuk NOR-nya. Oke. Baik, itu aja dari saya. Terima kasih dan selamat pagi semuanya. Terima kasih banyak, Pak. Selamat pagi. Terima kasih. Pagi, Pak. Pagi. Sehat selalu ya.